Calvin tahu pendiriannya dengan baik. Tuan muda, Anda tidak bisa berhenti. Calvin melambaikan tangannya dan melihat keluar jendela, tetapi dia tersenyum dengan lembut dan percaya diri. Meski Calvin tahu bahaya dan risikonya, namun ia tetap berani. Itu bukan karena dia mencari kematiannya, tetapi karena dia sangat yakin bahwa kali ini dia bisa mengalahkan Randy sepenuhnya. Karena hujan, cuaca menjadi lebih dingin, tetapi Randy bersikap seolah tidak keberatan dengan dinginnya. Dia bahkan tidak mengenakan mantelnya, dan hanya mengenakan kemeja putih biasa dengan celana panjang hitam. Meskipun Randy meminta Rizal untuk membiarkan anak buahnya beristirahat semalam, Rizal sebenarnya tidak bisa meminta mereka semua untuk beristirahat. Dia masih harus mempersiapkan segalanya agar dia bisa mengirimkannya ke direktur mereka di pagi hari. Meski semalam istirahat sangat larut, Randy tetap bangun pagi hari ini dan datang ke kantor lebih pagi seperti biasanya. Sebagai asisten spesialnya, Rizal sudah terbiasa dengan gaya dan kebiasaan kerjanya, jadi tentu saja dia menyiapkan semua yang dia butuhkan. Direktur Randy, kami sudah menemukan pria yang mirip dengan Vino di salah satu rekaman. Mereka ada di dalam mobil van dengan nomor polisi AXX54. Setelah mendapatkan nomornya, kami memeriksa pemilik mobil tersebut tetapi kami menemukan bahwa van tersebut telah dibongkar. Itu dicuri sebelum pembunuhan Pak Tua Hendra Guna. Kami mengikuti petunjuk dan menemukan van bekas. Beberapa hari yang lalu, seorang nelayan menemukan sebuah van jatuh ke laut saat dia sedang memancing di laut. Dia menelepon polisi. Sekarang van tersebut telah dikirim kembali ke pabrik bekas, tetapi kami masih tidak dapat menemukan pria itu. Rizal melaporkan setiap petunjuk yang dia temukan secara mendetail. Randy tidak menanggapi setelah selesai, jadi dia tidak tahu apakah dia puas dengan informasi tersebut. Rizal berada di tempat yang sulit. Akhir-akhir ini, direktur mereka mengalami perubahan suasana hati yang besar, jadi sangat sulit untuk mengatakan apa yang dia pikirkan dan apa yang dia inginkan. Jika dia terus seperti ini, Rizal merasa masa hidupnya akan dipersingkat. Bukannya dia tidak bisa menahan tekanan, tapi nyalinya akan menciut karena ketakutan. Setelah beberapa lama, Randy menjawab, "Karena kita telah menemukan begitu banyak petunjuk, terus selidiki. Tidak peduli apakah orang itu hidup atau mati, kau harus menemukannya. Orang-orang kami masih menyelidiki, dan saya akan melaporkan kepada Anda begitu ada sesuatu." "Brian, apakah kamu sudah membuat janji dengan orang yang kusuruh?" Randy tidak lagi terobsesi untuk menemukan pembunuhnya. Meski tidak ada bukti nyata, dia sudah tahu siapa orang itu. Brian melangkah maju dengan cepat dan berkata, "Dia sudah tiba, dan dia sedang menunggumu, Direktur." Di ruang tamu Sandiga Group, Randy masuk ke kamar dan melihat Calvin berdiri di depan jendela, seolah sedang mengagumi mobil-mobil di jalan. Saat Randy masuk, Calvin tidak menoleh ke belakang. Mungkin dia mencoba menjadi sombong, atau dia benar-benar tidak mendengarnya. Randy mengambil langkah mantap menuju jendela, berdiri beberapa langkah dari Calvin. Ruang penerima tamu berada tepat di sebelah kantor Randy yang terletak di lantai atas menara kantor Sandiga Group. Dari sini, orang bisa melihat sebagian besar wilayah kota Jakarta. Hanya sedikit orang yang bisa menikmati pemandangan kota Jakarta dari sini. Calvin tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan Randy tetap diam. Keduanya melihat pemandangan kota Jakarta dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah berdiri beberapa lama, Calvin tidak sabar lagi. Dia menoleh dan menatap Randy. "Randy, mengapa kamu memintaku untuk datang?" Randy terkekeh dan bertanya, "Bagaimana pemandangan kota Jakarta dibandingkan dengan kota lainnya?" Calvin berkata, "Jakarta adalah kota metropolitan internasional yang akan datang.
Selama bertahun-tahun, kota ini telah berkembang dan berkembang sangat pesat. Meskipun masih jauh dari kota-kota lain itu, tetapi pasti ada prospek bagus di sini dan mungkin akan menyusul yang lain suatu hari nanti. Randy perlahan memutar kepalanya dan menatap tajam ke arah Calvin. Dia terkekeh, "Kamu bilang itu kurang dari kota-kota itu sekarang, tapi itu bisa menyusul kota-kota itu di masa depan." Bagaimana itu bisa terjadi? Calvin mengangkat bahunya. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang permanen. Setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan. Tidak ada yang permanen di dunia ini, dan setiap orang akan mendapat kesempatan untuk keberuntungan. Apa yang dimaksud Calvin dengan ini sudah jelas. Meskipun Sandiga Group Corporation Inc. adalah salah satu perusahaan terkemuka saat ini, bukan berarti akan terus berjuang. Siapa yang tahu bahwa suatu hari mereka mungkin akan sial dan bangkrut? Tentu saja, Randy bisa mengerti itu, tapi dia tetap terkekeh. Semua orang akan mendapat kesempatan untuk keberuntungan. Kalau begitu kamu pasti beruntung, karena perusahaanmu sangat kuat sekarang. Banyak orang percaya pada takdir dan keberuntungan, tapi Randy tidak pernah mempercayainya. Dia selalu mengendalikan nasibnya, keberuntungannya, dan terutama perkembangan dan pertumbuhan Sandiga Group. Dialah yang memimpin timnya menuju kesuksesan mereka hari ini melalui kerja keras dan kebijaksanaan, dan bukan karena keberuntungan, seperti yang dikatakan Calvin. Calvin mengangkat alisnya. "Aku memang berpikir bahwa keberuntungan berpihak padaku sejak perusahaanku berkembang secara internasional. Aku tidak tertarik dengan bagaimana perusahaanmu berkembang. Alasan kenapa aku memintamu datang adalah untuk menyelesaikan skor yang kita miliki." Nada suara Randy tiba-tiba berubah dingin. "Skor kita? Pasti ada kesalahpahaman." Calvin tahu apa yang dia maksud, tetapi sebelum dia mengakui sesuatu, dia bertingkah seolah dia tidak tahu. Randy mendengus, "Kamu mau mulai, atau aku? Apa? Kamu menyentuh istriku? Apakah menurutmu aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa?" Jika Calvin mengambil bisnisnya, Randy mungkin akan memaafkannya, mengingat mereka pernah menjadi teman sekelas sebelumnya. Sebaliknya, dia menyentuh Putri Bramasta, wanita Randy yang paling berharga. Memikirkan bibir Putri Bramasta disentuh pria lain, kepalan tangan Randy mengepal. Dia tidak sabar untuk menghajar Calvin. Tentang itu adalah kesalahpahaman, sungguh. Ketika aku menciumnya, aku tidak tahu dia adalah istrimu. Jika aku tahu, aku akan tetap menciumnya. Dia wanita yang sangat cantik, jadi tentu saja aku akan melakukannya. Begitu dia mengatakan itu, pukulan Randy mendarat di wajahnya dalam sekejap. Randy dengan sengaja mendaratkan pukulannya di titik terlemahnya, dan hidungnya berdarah dalam satu pukulan. Mengambil pukulan, Calvin menyeka darah dari hidungnya dan menatap Randy. Sepertinya pemimpin Sandiga Group tidak terlalu hebat. "Apakah kamu hanya tahu untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan? Ada beberapa hal yang tidak boleh diselesaikan dengan kekerasan, tetapi beberapa orang harus diurus dengan kekerasan. Bahkan jika dia menghajarnya sampai babak belur sekarang, itu tidak akan menghilangkan amarahnya. Dia hanya bermain dengannya dan memberinya rasa makanan pembuka. Dia belum menyajikan hidangan utamanya." Bahkan sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Randy meninju Calvin lagi, tetapi dia bereaksi tepat waktu dan memblokir wajahnya. Namun, Randy bereaksi lebih cepat. Dia mengubah arah pukulannya dan mengarah ke perutnya, menyebabkan Calvin membungkuk kesakitan. Sebelum Calvin bisa pulih dari itu, Randy memukul perutnya lagi. Setelah memukulnya, Randy menyeka tangannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Calvin mencengkeram perutnya yang sakit dan mendongak padanya. Dia menggertakkan giginya. "Inilah sebabnya kamu memintaku datang ke sini hari ini?" Sepertinya Randy memanfaatkannya hanya untuk latihan.
Saat dia memahaminya, dia tidak akan kekanak-kanakan ini. Tapi dia salah besar. Dia salah menilai Randy dengan parah. Setelah bertahun-tahun, semuanya telah berubah. Tetapi dia masih menganggap Randy adalah Randy yang sama yang dia kenal di universitas. Bahwa Randy tidak akan pernah memukuli siapapun sendirian. Orang-orang di sekitarnya akan melakukan semuanya untuknya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.